Malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kita tentang pembahasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat tawakal ini adalah salah satu sifat yang memiliki nilai yang luar biasa, karena sifat tawakal ini akan timbul berdasarkan keyakinan seseorang, berdasarkan ketauhidan seseorang. Makanya kemarin itu Imam Ghazali mengatakan, kata beliau, haqiqatut tawakkuli ibaratun an halatin yasduru an tauhid wa yadhharu atharuha 'alal amal. Jadi tawakal ini adalah suatu sikap yang akan muncul karena keyakinan yang sudah dimiliki oleh seseorang. Kalaunya orang bersifat baik, ini kada perlu iman. Misalnya membantu orang lain, itu kada perlu iman. Maksud kada perlu iman itu apa, Gerang? Ada orang yang kada beriman kepada Allah, tapinya berbuat baik. Bisa jadi faktor kemanusiaan, bisa jadi faktor kebiasaan, bisa jadi faktor lingkungan. Itu bisa jadi baik, membantu orang lain. Termasuk misalnya jujur. Jujur ini juga bukan hanya faktor keimanan, bisa jadi karena orang tersebut memiliki kebiasaan sudah jujur, bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi karena komunitas atau di daerah di sana, di wilayah tersebut orang-orang sudah memiliki sifat jujur, rata-rata seperti itu. Nah, padahal tidak beriman. Ini beda. Jadi apakah sikap baik, sifat baik itu berasal dari iman? Jawabannya iya. Tapi apakah orang yang berbuat baik pasti sudah memiliki iman? Belum tentu. Salah satunya apa? Kayak Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib ini sangat baik dengan Nabi. Beliau bahkan membantu Nabi dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Tetapi akhir umur beliau, menurut pendapat paling kuat, beliau tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sukai, tapi apa? Allah lah yang memberi petunjuk. Nah, baik, Abu Thalib baik. Nah, itu sifat-sifat yang terpuji ya. Tetapi sikap yang atau sifat al-akhlaq al-mahmudah yang ngarannya tawakal, sifat tawakal itu, nah, tidak akan ada muncul, tidak bisa lahir dari seseorang, tidak bisa dilakukan seseorang tanpa ada keimanan. Bahkan bila kita melihat gelagat orang-orang itu, ketika mereka sudah berusaha keras, tetapi masih tidak sampai hasilnya, masih membawa nama-nama Tuhan. Kalau mungkin bukan Tuhannya yang mereka maksud beda. Nah, tapi yang jelas tawakal ini sangat berkaitan dengan yang namanya keimanan. Imannya dulu, tawakal akan muncul. Nah, itu. Nah, rukun tawakal ini sendiri ada 3. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu al-ma'rifah. Ma'rifah itu adalah mengenal. Mengenal apa? Jadi
kita itu tahu bahwasanya yang mengatur segalanya Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai, memiliki, mengatur al-alamin, seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ma'rifah, itu kenal. Nah, itu yang pertama, rukun pertama. Lalu rukun yang kedua daripada tawakal, maksudnya bilanya anak tawakal itu nah apalagi? Yang pertama ma'rifah. Yang kedua halut tawakkul, kondisi tawakal. Wa maknahu antakila amraka ila Allah azza wa jal wa yathiqu bihi qalbuk wa tatmainnu bitafwidi ilaihi nafsuk. Ngarannya halut tawakkul, kondisi tawakal itu adalah engkau tawakal, engkau berserah, engkau menyerahkan perkaramu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jal, wa yathiqu bihi qalbuk. Jadi ketika menyerahkan sesuatu kepada Allah dan percaya semuanya kita serahkan kepada Allah dan kita percaya Allah akan memberikan yang terbaik. Wa tatma'innu bitafwidi ilai nafsuk, dan bahasanya menyatukan ini, kada protes-protes lagi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kayak ini, nah ini yang hanya terjadi, salah satu bentuk berserah diri itu nah gempa. Kenapa jadi gempa? Nah itu Allah Ta'ala yang tahu sewujudannya. Rumusan manusia hanya bisa sebatas kenapa gempa, misalnya ada beberapa lempengan bumi yang bergeser, sampai di situ aja kita tahu. Cuma yang lain-lainnya, nah kita ada tahu. Artinya semua yang terjadi ya kita percaya pada Allah Ta'ala, pasti ada hikmahnya. Nah kayak itu aja. Ya Nabi yang protes, kenapa jadi gempa? Maka kada suah jar. Maka di sini bina orang rajin aja sembahyang, pengajian bina banyak aja, kenapa masih dapat bala gempa? Nah, kada kayak itu. Jadi ketika berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah terserah Allah Ta'ala. Kada ada istilah protes, kada ada. Makanya para sahabat Nabi itu ketika Nabi memberikan statement itu, para sahabat sudah memilih dan memilah. Ini kira-kira nih maksudnya apa? Kira-kira ini apakah bagian daripada strategi dakwah Nabi kah, atau memang nangka itu? Nah ini para sahabat percaya pada Nabi itu mencontohkan bagaimana untuk tawakal. Nah, wala yaltafitu ila ghairillahi aslan. Yang ngarannya tawakal itu adalah tidak berpaling kepada selain Allah. Jadi memang Allah lah satu-satunya yang dipercaya, yang diyakini saat ingin bersifat tawakal. Allah bang dah berataan. Wa yakunu misaluka misalu man wakkala fi khusumatihi fi majlisil qadi min ilmin annahu ashfaqun nasi alaih wa aqwahum fi kashfil batil wa arafuhum bihi wa harasum alaih fa innahu yakunu sakinan fi baitihi mutmainnal qalbi ghaira mutafakkirin fi kullil khusumah ghaira musta'inin bi ahadin nas li'ilmihi bi anna wakilahu hasbuhu wa kafi fi ghirdi wa annahu la yuqawimuhu ghairuh. Modelnya tuh model yang kayak ini nah. Kira-kira. Ketika ada orang bermasalah, masalah hukum, dan orang itu yakin aja lawan si qadhi. Dalam bahasa Arab qadhi, amun bahasa kita hakim. Yang memutuskan sesuatu, kalaunya dalam
fikih, kitab-kitab fikih itu bahasa Arabnya qadhi. Tapi amun bahasa kita hakim. Nah, tapi bilanya hakim dalam kitab tuh nah, itu maksudnya pemerintah secara umum. Beliau adalah hakim muslimin. Nah, itu maksudnya pemimpin kaum muslimin. Jadi agak beda antara bahasa Arab dan pemakaiannya di bahasa Indonesia. Hakim itu bahasa Arab. Hakim itu bahasa Arab. Cuma kalau dalam pembahasan fikih, ngarannya hakim itu adalah pemerintah. Entah itu wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, itu disebut hakim. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia, hakim itu yang memutuskan perkara. Bahasa Arabnya qadhi. Nah, gambaran tawakal tuh kayak ini. Ada orang, ada bisi kasus, anggap pidana kayak itu. Entah perdata atau yang KUHP. Kasus lah kan. Ketikanya yakin. Pertama yakin bujur karena bukti kuat aja. Lalu yang kedua, hakimnya ini jujur, berintegritas. Nah, ada orang nya sebujurannya kada bersalah, tapi entah faktor ada orang hiri atau macam-macam dimanipulasi orang supaya nih kayak tertuduh bersalah. Nah, yang tertuduh tadi anggap pengaruhnya A misalnya. A ini masuk ke pengadilan, ke pengadilan bang, bagian dari tersangka. Nah, cuma ini rumusnya, bilanya hakim dalam memutuskan kasus tersebut orangnya memang memiliki integritas, jujur, amanah. Nah itu. Yang si A berkasus tadi bisa jadinya mengirim ahli hukumnya aja atau pengacaranya aja. Karena apa? Karenanya yakin hakimnya ini pasti memberikan jalan atau kesempatan gasan si A nih. Maksudnya hakim ini pasti memutuskan dengan seksama, dengan pas. Walaupun si A ini kada turun, pengacaranya yang turun, tetap si hakim memutuskan menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Nah, si A yang kada turun ke pengadilan tadi itu adalah contoh orang tawakal. Artinya tawakal apa? Ini percaya penuh hakim ini pasti akan memutuskan yang baik. Jadi kata banyak protes. Nah, itu orang tawakal, modelnya kayak itu, percaya. Faman tahaqqaqat ma'rifatu bi anna ar-rizqa wal ajala wal khalqa wal amra bi yadillahi ta'ala wa huwa munfaridun bihi la syarikalah wa anna wujudahu wa hikmatahu wa rahmatahu la nihayata laha wa la yuwaziha rahmatu ghairihi wujudah ittaqala qalbuhu bidarru alaihi wa qata nadhur min ghairi fa in lam yanqati fala yakunu dzalik illa li ahadi amrain. Jadi kayak ini. Siapa yang tahaqqaqat ma'rifatuhu, tahaqqaq ini kayak benar bujur tapi yo tegawi dipraktekkan kayak itu. Sifat-sifat ma'rifah itu dalam jiwa ditanamkan. Ma'rifah tadi mengenal Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Jadi ketika seseorang itu ma'rifahnya, pengetahuannya kepada Allah Ta'ala itu sudah level yang tinggi, maka yang terjadi adalah apa? Nah, dia berkeyakinan tentang apa? Rizki, ajal, umur nih, wal khalqa, penciptaan, wal amr, perintah, biyadillahi ta'ala, itu Allah yang mengatur seberataan. Wa huwa munfaridun bihi la syarikalah, dan Allah Ta'ala ini menciptakan apa-apa munfarid, seorang aja, la syarikalah, tidak ada yang setara dengan Nabi Muhammad,
tidak setara itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini rizki, ajal, apa ngarannya tadi, penciptaan, perkara seberataan Allah taala yang mengatur. Tidak ada yang menyaingi Allah taala. Nah, ini keyakinan yang harus ditancapkan kepada seseorang ketika ingin tawakal. Atau kondisi tawakal itu kayak itu caranya orangnya. Itu dua sudah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mungkinlah ada seseorang yang ngalih bertakwa, ngalih bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kriterianya seseorang itu kada mau tawakal lawan Allah. Adalah kriterianya. Ada sekalinya jadi Imam Ghazali. Tawakal ini kada ada berhubungan lawan pintar atau kada. Ada lain. Nya rumus supaya kawat tawakal ini kada banyak, kada ngalih. Salah satunya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, apa penyebab seseorang kada kawat tawakal? Imam Ghazali memberikan 2 poin. Yang pertama, dha'ful yaqini bima dzakarnahu. Wa dha'ful yaqini innama yakunu li tatarruqi syakkin ilaihi aw li adam istilaihi 'alal qalb. Nah, yang pertama, seseorang itu kada tawakal, penyebabnya apa? Adalah dha'ful yaqin, keyakinan yang lemah. Jadi sebujurannya, idealnya seseorang itu tawakal full, berserah pada Allah Ta'ala. Kenapa kayak itu Jar? Berarti kada berusaha lah. Tetap berusaha. Adapun hasilnya kita tawakal aja, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi tawakal ini ada hubungannya juga lawan surah Al-Baqarah yang asa an takrahu syai'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, ujung ayatnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kalian tidak tahu. Kan kayak ini lah. Ini berhubungan juga dengan tawakal. Kita itu ketika berdoa, terutama berdoa untuk keduniaan, kita akan menganggap doa kita itu adalah yang paling bagus. Karena merasa paling bagus, makanya diulah doa. Contoh. Ya Allah, mudahan ulun kawan nukar mobil Pajero yang terbaru supaya nyaman transportasi. Misalnya nak itu. Doanya tuh nak itu. Tapi jar Allah kada kau dikabulakan nih. Karena bilanya dikabulakan ada keuangan yang tidak stabil. Memang tabungan ada, tapi bilanya nukar Pajero ini ekonominya kada stabil, menyebabkan keluarga jadi tidak terurus dan macam-macam. Nah, berarti Allah Ta'ala kada cocok nih untuk saat itu doanya. Yang berdoa tadi pastinya menganggap doanya ini bagus, karenanya gak sentaran transportasi aja. Lalu kayak apa yang bagus? Yang bagus itu adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang mengatur. Pasti baik. Nah, kata. Pasti baik. Nah, tawakal tuh model nang kaya itu gayanya berserah. Itu yang pertama, dha'ful yakin, keyakinan yang lemah. Ketika perang Badar itu terjadi faktor ketidaksengajaan. Jadi Nabi Muhammad berangkat dari Madinah menuju keluar Madinah
Itu orangnya seadanya aja. Karena memang bukan untuk perang tapi untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi orangnya ada banyak 314 aja. Siapa nang ada ya kayak ibarat tuh kayak ini nah. Kita tulakan beratan kan Nabi, siapa nang ada langsung dah kita tulakan. Nah itu aja. Tokombol 314. Nah, tapi ternyata perkiraan tadi hanya menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, ternyata yang terjadi adalah perang berkecamuk yang mana jumlah kaum muslimin waktu itu dikali tiga dibandingkan jumlah kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin 314, kaum Quraisy kurang lebih 1000-an. Jadi 1:3. Apa yang terjadi? Nah, disinilah sifat ketawakalan Nabi contohkan dan kepada para sahabat. Ketika sudah berhadapan, kaum muslimin sudah tahu jumlahnya 3:1. Apa yang terjadi? Nabi mengeluarkan doa pamungkas luar biasa dan itu adalah bentuk tawakal yang paling tinggi dah. Sahabat pang samalah. Iya. Sahabat itu sami'na wa ata'na dah serahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pertolongan minallah, nasrun minallahi. Pertolongan dari Allah. Apa pertolongannya? Malaikat turunan membantu pasukan muslimin di perang Badar. Nah, ini tawakal. Jadi lawannya tawakal tadi apa? Dhaful yakin, keyakinan yang lemah. Orang munafik tuh kayak itulah. Iya, bahkan orang munafik ini bukan hanya sekadar lemah, bisa jadi keyakinannya itu dasar kededa. Orang munafik di zaman Nabi lah. Karena itu memang ada ayatnya, memang ada hadis-hadis tentang hal itu. Jadi kada terlalu kemungkinannya itu pasti tinggi dah. Nah, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang imannya bisa dikatakan tidak ada atau imannya lemah. Kenapa jadi Gaza itu sampai sekarang belum bisa dikuasai oleh Israel? Itu karena faktor kuatul iman, kekuatan iman. Bisa bertahan. Di perang Badar kaum muslimin lebih sedikit daripada orang kafir, menang. Di perang Uhud itu Nabi luka, banyak sahabat luka. Paman Nabi Hamzah meninggal. Perang apa ngarannya nih? Perang Uhud. Nah, tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin tetap bertahan. Adapun orang-orang munafik waktu anak tulak itu di perjalanan putar balik kada jadi. Kenapa jadi bebulikan? Kada jadi perang juga nih, pindah kada tanda-tandanya. Lalu boleh. Kenapa bulikan munafik? Ya memang mereka tidak beriman, tidak mau berjuang. Jadi itu udah dhaful yakin, keyakinan yang lemah. Ini akan menghilangkan sifat tawakal. Atau belum sampai ke makam tawakal tadi. Lalu yang kedua pulang, penyebab seorang itu tidak tidak tawakal, dhaful yakin pertama. Lalu yang kedua, yakun al-qalbu fil fitrati jabanan dhaifan. Fal jubnu wal jur'ah wal jabanu wal jur'ah fitratan. Wal jaban yujibu qauna nafs muti'ah li awham ala syakka fi butlaniha. Nah, lalu yang kedua, sejatinya seorang manusia itu adalah orang yang pengecut dan pemberani. Jadi pada dasarnya manusia itu ada memiliki sifat nengaranya penakutan. Handak tulak ragu-ragu. Kalau bina pas tulak ini duit kededa ngalihai. Jadi pada dasarnya sudah memiliki sifat takut ini. Bahkan apa?
hatta qad yakhaful insanu ayyabita ma'al mayyit fi firashin aw fi baitin ma'ilmihi bi anna Allah la yuhyihi. Jadi Imam Ghazali memberikan gambaran nih tentang penakutnya manusia itu. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki sifat takut. Itu nyata dah. Bolehkah atau ada masalah atau kada? Nah, kada masalah. Asal apa? Sifat takut tadi dikelola, diatur. Jadi sifat takut itu dasar fitrah dah. Dasar mengkai itu kayak itu. Tinggal kayaknya bila nyinya sudah ibarat sudah belajar, sudah tahu. Nah, hanyar tahu bahwasanya apa ngarannya nih? Kau dikontrol rasa takut. Gambarannya Imam Ghazali kayak ini nah. Hatta qad yakhaful insanu an yabita mal mayyit fi firashin aw fi baitin. Gambarannya itu orang-orang yang manusia itu sejatinya penakut, manusia itu sebujurannya pasti memiliki sifat penakut. Itu Imam Ghazali mencontohkan. Terkadang atau sungguh bisa juga seorang manusia itu takut bermalam bersama mayit di ranjang atau di rumah, padahal dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin menghidupkan mayit. Imam Ghazali mencontohkan kayak itu bang lah. Nah ulun kada tahu konteks Sidin waktu menulis ini, entah di kampung Sidin pas lagi rame orang berkisah hantu kah, atau ada kelihatan hantu kah, atau kayak apa, ada tahu bang. Cuma yang jelas ini mencontohkan kayak ini. Seseorang itu ketika di rumah dia bermalam bersama mayit takutan. Menggambarannya tuh punya kita bahasakan wah inilah orang tuh nah guring di kamar mayat takutannya. Padahal jari Imam Ghazali ma'a ilmihi bi anna Allah la yuhyihi wa anna qudratahu alaika qudratihi ala yuqalliba fi yadil asa hayatan wa huwa la yakhafu dzalik. Sudah tahu malaikat mayit itu kayak apapun bentuknya, kayak apapun lawasnya, cuma bilanya sudah meninggal kada mungkin dia hidup ulang. Nah itu. Nah itu maksudnya ya sifat bawaan manusia itu takutan lawan mayit. Padahal kan mayit itu ngarannya aja mayit kada mungkin hidup lagi. Nah, ya Ghazali aturannya kada takutan. Cuma kan kita ya takutan. Tahu aja Allah Ta'ala Maha Kuasa, tahu. Tahu aja Allah penguasa seluruh alam tuh tahu. Cuma kenapa jadi takutan padahal makanya kada mau hidup. Adalah kasus dalam 5 tahun terakhir mayat hidup ulang. Mati suri pangjar. Maksudnya ya tetap aja presentasinya tuh nah. Jadi tapi takutan. Ini yang ngarannya yang istilahnya kayak bawaan. Insting. Nah, itu yang kedua lah tadi halu tawakul. Lalu yang ketiga rukun tawakul adalah fil a'mal. Ini yang sebujurannya banyak tersalah. Kenapa gerang? Banyak salah memahami tawakal. Di al-amal ini di praktek. Ini jari Imam Ghazali berarti mulai bahari sudah ada. Berarti. Apa jari Imam Ghazali? Waqad yadhunnu al-juhalu anna syarta tawakkuli tarkul kasbi wa tarkut tadawi wal istislam lil muhlikat wa zalika khata'un li anna zalika haramun fi syar'i wa syar'u qad asna 'ala tawakkuli wa nadiba ilaih fa kaifa yanalu zalika bi mahdhurihi.
Jadi ujar Imam Ghazali, ini berarti zaman sidin mungkin ada sudah orang-orang jahil, orang-orang yang awam ilmu agama, nah itu orang-orang jahil, orang yang kada tahu, itu menganggap syarat tawakal itu atau seseorang itu bisa jadi tawakal, seseorang itu bisa memiliki sifat tawakal adalah dengan apa? Tarkul kasbi, kada begawi. Ada begawi. Jadi persepsi orang-orang yang kada paham ilmu agama itu beranggapan bahwasanya nangaran tawakal itu artinya tarkul kasbi, kada berusaha. Kan kayak inilah rumusnya. Kayak dalam hadis Nabi yang semalam, burung yang lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya Allah Ta'ala, bila nyai kamu bujur-bujur, apabila kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan rizki seperti burung yang mendapatkan rizki. Padahal pagi itu berangkat masih kosong, tidak ada makanan, pas pulang sudah kenyang. Nah tawakal itu apa ngarannya ini? Ada usahanya. Jadi rezeki itu pasti didapatkan manusia, itu pasti dah. Selama kita hidup pasti ada rezekinya, gasan hidup itu pasti sudah. Nah masalah banyak yang sedikit kita kada tahu, tapi rezeki Allah tuh pasti ada. Manusia tuh nah amoninya hidup berarti rezekinya masih ada. Rumusnya kayak itu. Tapi walaupun rezeki dari Allah itu pasti ada untuk kita, agama memerintahkan kita untuk tetap bekerja. Agama memerintahkan, menyuruh kita ada usaha. Jadi Allah itu sudah menjamin rezeki kita pasti ada di dunia nih, pasti. Tapi Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk berusaha, begawi. Jadi ada yang rezeki itu Allah matur, banyak atau sedikit terserah Allah Ta'ala. Dah ada di rumah aja beganak ada bapak-bapak. Nah salah lah itu, salah. Karena apa? Nangaran tawakal itu bukan resign dari tempat pekerjaan, ada. Karena mungkin ada orang menganggap begawi ini jar kita mengharap makhluk, nom memberi duit itu makhluk lain Allah Ta'ala. Nah salah pulang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang jahil itu beranggapan atau berasumsi bahwasanya ngaran tawakal tuh lawan Allah beratan, kada ada usahanya, termasuk apa? Tarkut tadawi, kada mau bawa obat. Garing nih tawakal jalan Allah Ta'ala, bilanya bigas kada maulah kayak itu ya, kada mau. Ketika garing kita disuruhkan untuk berobat. Obatnya kayak apa? Terserah aja. Kada ada yang harus namain, terserah aja. Amunnya minta resep ya terserah dokter lah. Jadi kada obat garing kasih kan obat kadanya. Tawakal Allah Ta'ala aja jar. Nah ada kayak itu. Jadi ada usaha yang dikerjakan. Wal istislam lil muhlikat. Istislam itu artinya berserah diri kepada yang rusak nang kada baik. Jadi misalnya ada sesuatu yang kada baik, kada bagus, dah hidup biarkan aja. Tawakal aja kita serahkan Allah Ta'ala. Nah kada kayak itu. Karena hakikat tawakal itu adalah ada usaha yang dikerjakan terlebih dahulu. Itu termasuk juga usaha itu adalah bagian daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bilanya ada orang
inya hendak tawakal tapi kada begawe, terserah Allah Ta'ala aja dari rezekinya. Nah itu apa? Itu hukumnya haram dalam hukum agama. Nah pengen ada begawe. Nah rezeki Allah ini sudah ada yang mengatur, terserah Allah Ta'ala aja kayak apakah. Jadi bang kita nih bang kayak apa, mahadangi aja kita karena rezeki datang, Allah yang mengatur. Boleh lah kayak itu ya, ada boleh. Kenapa? Karena nangaran tawakal itu ada usaha yang dilakukan. Ini yang bagian ketiga fil amal. Nah, lalu pulang wa innamat tawakkul dikit lagi. Lalu jadi Imam Ghazali wa innamat tawakkulu fihi bi amrain. Tawakal itu ada dua perkara. Yang pertama, anta'lam, kamu tahu annal yada wat ta'ama wal bazar wa qudrat tanawul wa jami' dzalik min qudratillahi ta'ala. Jadi apa ya inilah bentuk tawakal itu ada dua lah. Yang pertama itu adalah kamu tahu dari Imam Ghazali bahwasanya tangan makan al-bazarnya masalah apa ya, bibit kah, biji, wa qudrat tanawul wa jami' wa qudratat tanawul wa jami' dzalik min qudratillahi ta'ala. Nah, seberatan itu entah tangan makanan dan kekuatan itu diyakini bahwanya seberatan itu adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah taala. Nah, itu tawakal. Itu yang pertama, nah itu tawakalnya. Jadi tangan makanan seberatan diyakini itu bisa terjadi karena kudrah Allah Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah alla yattaqila 'alaiha biqalbihi bal 'ala khaliqiha. Wa kaifa yattaqilu 'alal yad wa rubbama yaflaju fil hal aw yuhlik. At-ta'am wa dzalika tahaqqaqa qauluka. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Fal haul hiyal harakah wal quwwah hiyal qudrah. Fa idza kana hadza haluk fa anta mutawakkilun wa in sa'ita. Nah, jadi yang kedua itu bentuk tawakal itu adalah tawakal di dalam hati, bahkan tawakal kepada Sang Pencipta. Nah, sifat tawakal yang nomor 2 ini bisa diwakili dengan kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah. Karena arti daripada ini kan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Ta'ala yang mengatur. Nah, inilah kenapa harus makrifah dulu sebelum tawakal. Karena dengan makrifah itu akan memudahkan kita mengatur hati, menata pola pikir. Mungkin orang pasti bisa dikit. Mungkin sebagian orang berpikir karena masa wayah ini informasi itu sudah tidak terbendung lagi. Dari sekian yang banyak orang ini, dari sekian banyak orang muslim di dunia ini, bisa jadi ada orang muslim yang secara keagamaannya kada kuat, tetapi pemahamannya ini sudah tercuci gara-gara apa? Pengaruh-pengaruh luar. Lalu pikirannya tuh rusak. Konsep tawakal itu nah kada bisi. Nah, dan yang terakhir daripada pembahasan tawakal kita ini adalah
I'lam anna tarkat iddihar mahmudun liman ghalaba yaqinahu wa qawiya qalbuhu wa madhaif alladhi yattaribu qalbuhu law lam yaddakhir lam yatafarraq lil ibadah. Sampai para ulama itu membahas tentang hukum apa ya, menyimpan duit, menyimpan aset, karena ini akan berhubungan dengan ketawakalan. Tapi sebenarnya itu sudah selesai. Nabi Muhammad SAW saat bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bisa jadi makanan kadida kosong di rumah Siti Aisyah kan. Makanya kan ada hadis riwayat Nabi bilang ke rumah Siti Nabi datang ke rumah ada Siti Aisyah. Aisyah, adakah makanan kadidin Nabi yai? Idan ana shaim, ngomong itu aku puasa. Ini yang selepal Siti Aisyah. Makanan tuh kayak ada atau tidak kah? Terserah aja kadang-kadang. Kayak rezeki pasti ada, nah gitu. Jadi tapi memikirkan. Adapun dengan istri Nabi yang lain, istri-istri Nabi itu ada memiliki cadangan keuangan. Nah ini yang jelas yang selain Siti Aisyah. Selain Siti Aisyah. Artinya tawakal ini adalah berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah taala akan mengaturnya dengan baik. Selanjutnya al-aslul tsamin fil mahabbah qala Allah taala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Minta Allah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.